Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Ridwan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga, LPTK-nya Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan ini saya menampilkan video praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Materi yang saya angkat terkait materi kelas 7 dengan materi norma dan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak semangat. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, Bapak tidak akan bosan-bosan mengingatkan kalian di saat pandemi sekarang ini, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Ikuti anjuran pemerintah dengan 4M. Masih ingat 4M? Yang pertama, kita harus memakai masker. Yang kedua, kita harus sering-sering mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Dan yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau memimpin doa? Ya, bagus. Silakan Neng Wila untuk memimpin doa. Untuk berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan diawalinya doa, pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Nah, anak-anakku sekalian, supaya menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia ini, marilah kita sejenak untuk menyanyikan salah satu lagu nasional Halo Halo Bandung. Silakan, ada yang mau memimpin? Ya, bagus, Asep, silakan memimpin. Terima kasih kepada Asep yang sudah memimpin jalannya lagu nasional. Mudah-mudahan kita semua bisa menanamkan rasa cinta tanah air kita ini. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang silahkan kalian mengisi absensi terlebih dahulu, yang linknya sudah Bapak share di grup. Bapak kasih beberapa waktu, beberapa menit untuk mengisi absen. Ingat, isilah absen itu dengan benar, dengan tertib, dengan teliti. Silakan kalian isi dulu absennya. Baik, sudah ya? Sudah semua mengisi absennya? Baik, kalau sudah. Baik anak-anakku sekalian, dalam keadaan pandemi ini, kita belajar masih daring. Ya, meskipun daring, Bapak berpesan kepada kalian, tetap semangat, jangan loyo. Ingat, perjuangan kalian masih panjang. Kesuksesan kita semua tidak ditentukan oleh orang lain. Kesuksesan kita itu ditentukan oleh kita sendiri. Masih ingat firman Allah yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim,
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, Allah tidak akan mengubah suatu kaum ketika kaumnya itu tidak merubahnya sendiri. Gitu kan? Nah, makanya meskipun dalam keadaan seperti ini, kalian tetap semangat belajar. Ya. Jangan menyerah. Itu sedikit motivasi dari Bapak. Nah, baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, sebelum mulai pelajaran, masih ingat gak materi minggu lalu? Kita membahas apa ya? Ayo. Siapa masih ingat? Ya, Neng Wila apa? Pancasila. Bagus. Minggu kemarin kita membahas tentang Pancasila. Nah, minggu sekarang kita membahas tentang norma yang berada dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tanya, menurut kalian ada kaitannya nggak? Ada keterkaitannya nggak antara Pancasila dengan norma? Silakan, ayo pikirkan dulu ya. Ya, Rijal? Bagus. Jelas, antara Pancasila dengan norma itu memiliki keterkaitan. Keterkaitannya di mana sih, Pak? Ayo, ada yang tahu keterkaitannya di mana? Ya, good. Keterkaitannya apa? Pancasila itu adalah dasar negara, gitu kan? Aturan-aturannya itu mengatur negara kita. Yang di dalamnya itu ada 5 sila. Dari mulai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, dari sila-sila Pancasila itu dijabarkanlah kepada aturan-aturan. Yaitu ada norma. Itu keterkaitannya. Nah, baik anak-anakku sekalian. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, supaya kita bisa memahami apa sih itu norma, gitu kan? Yang kedua, agar kita bisa memahami norma-norma apa saja yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, agar kita bisa mengaplikasikan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak masuk ke materi, ada yang ditanyakan? Silakan. Jangan takut ya, Bapak tidak menggigit. Silakan, jangan tegang. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada nanti sambil berjalan ya. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, untuk materinya Bapak sudah share di grup. Nanti kalian bisa lihat di sana ada video pembelajarannya, ada PowerPoint-nya. Nanti kalian bisa lihat ya. Sekarang dengarkan dulu pemaparan dari Bapak. Nah, anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah buka materinya atau sudah baca? Ya, Bapak tahu kalian itu pasti belum jawabannya ya. Oke, nggak apa-apa. Coba dengarkan baik-baik pemaparan dari Bapak. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, coba lihat gambar yang ada di samping. Ya. Nah, ayo, sudah dilihat? Ya, Sinta. Itu gambar apa ya? Ada yang tahu? Silakan amati. Bagus. Itu ada yang namanya pemain bola, Pak. Ada yang namanya wasit, Pak. Ada pertandingan bola, Pak. Bagus. Jawaban kalian tidak salah. Ya, semuanya benar. Tapi di sana adalah menunjukkan sebuah pertandingan bola dan wasit memberikan kartu kuning dan atau mungkin kartu merah di sana. Nah, itu tujuannya apa? Dalam sebuah pertandingan, kenapa wasit harus memberikan misalkan ketegasan? Ya, bagus. Supaya apa? Supaya pertandingan itu berjalan dengan baik. Nah, coba kita bayangkan teman-teman.
ketika sebuah pertandingan bola tidak ada yang namanya pengadilnya, apa yang terjadi? Ayo. Ya, betul. Pasti pertandingan itu akan berjalan tidak baik. Akan terjadi kecurangan. Gitu kan? Nah, di sanalah yang namanya kita kaitkan dengan norma. Norma juga adalah di sana nanti kita bahas. Gitu kan? Nah, norma harus tegas, harus. Bapak sebelum ke materi tanya lagi, di rumah kalian ada aturan nggak? Pasti ada, gitu kan? Nah, anak-anakku sekalian, materi yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang hakikat norma. Coba lihat di PowerPoint kalian. Ya? Ada yang tahu pengertian norma? Mungkin sudah tidak asing lagi, gitu kan? Telinga kita semuanya. Norma adalah seperangkat aturan, ya, yang mengatur tingkah laku manusia, tingkah laku kita semuanya sebagai manusia. Kita tahu, menurut Aristoteles, kita itu makhluk sosial, John Politikon. Apa sih makhluk sosial itu? Itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, gitu kan? Dan ada yang menyebutkan manusia itu adalah makhluk monodualis, gitu kan? Ada kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Nah, ketika kepentingan itu tidak ada yang namanya yang mengaturnya, apa yang terjadi? Gitu kan? Nah, makanya ada yang namanya timbul norma. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, ketika norma itu menurut Rosseppel, norma itu mencakup 3 aspek. Mencakup meliputi 3 kepentingan. Ada yang tahu? Silakan. Ayo. 1, bagus saja. Ada yang namanya kepentingan umum. Yang kedua, ayo. Yang kedua silakan. Yang kedua ada yang namanya kepentingan pribadi. Betul, gitu kan? Ada kepentingan umum, ada kepentingan pribadi, dan ada kepentingan apa? Ayo, silakan buka lagi, baca bukunya. Ada yang namanya kepentingan umum, ada kepentingan pribadi, dan ada kepentingan, kalau nggak salah ada kepentingan negara, gitu kan? Nah, norma itu mengatur bagaimana kepentingan pribadi kita harus seimbang antara hak dan kewajiban kita. Misalkan gini, contoh, kita punya kepentingan pribadi. Kalian punya kepentingan pribadi nggak? Misalkan kepentingan kita adalah untuk mencari ilmu atau misalkan mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika norma tidak mengaturnya, apa yang terjadi? Kita tidak bisa melaksanakan itu. Itu ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, yang pertama pengertian norma, yang kedua adalah cakupan norma, dan yang ketiga kita akan membahas tentang bentuk-bentuk norma, ya. Norma itu menurut sumbernya ada beberapa bentuk. Ada misalkan menurut bentuknya, gitu kan? Menurut misalkan sumbernya. Nah, secara umum norma itu dibagi 4. Ayo, yang sudah baca silakan. Ya, Neng Aris, apa? Bagus. Yang pertama ada yang namanya norma agama. Pak, apa sih norma agama itu? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Cung, Bapak kasih 100 kalau yang bisa menjawab. Bagus. Norma agama itu adalah seperangkat aturan, ya, yang mengatur kita yang bersumber dari ajaran agama atau kitab suci agamanya. Gitu kan? Nah, kita tahu di negara kita, negara Indonesia, agama yang diakui itu secara resmi oleh negara itu ada 5. Semuanya mengajarkan bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, gitu kan? Kita tidak boleh mencuri dan sebagainya. Nah, itu. Jadi bersumber dari agama. Pak, bagaimana kalau misalkan ada seseorang melanggar norma agama, kena sanksi nggak? Ayo, kena sanksi nggak? Kena, Pak. Apa sanksinya kalau kena? Meskipun tidak terlihat, memang kalau sanksi agama itu
Misalkan kita melanggar agama nih, gitu kan? Tapi nanti ada yang namanya dosa, gitu kan? Nanti kaitannya dengan nanti ketika kita sudah meninggal. Meskipun nanti norma agama juga bisa berhubungan dengan norma hukum, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Misalkan satu mencuri, secara agama itu nggak boleh, dilarang, ya, dilarang membunuh. Tapi kalau misalkan ketemu orang yang membunuh tersebut, bisa ada kaitannya dengan norma hukum, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Seperti itu, ya. Oke. Yang kedua, ada yang namanya norma kesopanan. Sopan. Ya, familiar di telinga kita ya, anak-anakku sekalian. Familiar. Kita harus sopan kepada orang tua. Norma kesopanan itu adalah norma yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Ambil contoh, Bapak tanya, anak-anakku kalau misalkan kalian pergi ke sekolah, suka izin dulu atau suka salam dulu ke orang tua nggak? Suka, Pak. Enggak, Pak. Oke, ini ada sebuah cerita nih. Sedikit motivasi buat kita. Ceritanya ada seorang dokter, dia itu orang Malaysia. Dia bilang begini, ibumu, dia itu tidak pernah malu melahirkan kalian, melahirkan kita semuanya. Meskipun dia mohon maaf, dia itu tidak menggunakan busana di depan dokter. Ya, dia berjuang demi kita. Gitu kan? Dia menaruhkan jiwa dan raganya demi kita. Pertanyaannya, kita cuma sekedar salam kepada orang tua kita, nggak mau, malu. Itu sedikit ya. Jadi kita harus sopan. Sopan itu kepada siapa? Bisa kepada yang lebih muda di bawah kita, bisa yang sama dengan kita dan lebih tua. Ingat, Nabi kita mengajarkan seperti itu. Ya, kita harus sopan. Pak, ada sanksinya kan norma kesopanan? Ada, meskipun itu adalah sanksi sosial. Misalkan, anak itu mah ya, misalkan ketika melewat atau apa, dia itu tidak pernah salam. Apa akhirnya? Dia itu dikucilkan dalam kehidupan masyarakat. Ingat ya, kalian itu jangan seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga, ada yang namanya norma kesusilaan. Bagus. Kesusilaan itu adalah sebuah perangkat aturan yang bersumber dari kolbu, hati kita, hati yang paling dalam. Ingat, setiap manusia itu punya hati yang paling dalam. Maksudnya apa, Pak? Bagus. Misalkan gini, ketika kita melanggar aturan, pernah nggak di dalam hati kalian, saya melanggar ya, Pak. Sebetulnya saya tidak mau seperti itu, gitu kan? Pernah nggak kalian? Nah, itu yang namanya norma kesusilaan, gitu kan? Nah, jangan sekali-kali kita melakukan seperti itu, ya. Kalau misalkan kita melakukan tadi sama, sanksinya itu adalah kita itu akan dikucilkan dalam kehidupan masyarakat. Coba bayangkan, tadi Bapak katakan bahwa kita itu makhluk sosial. Ketika kita dikucilkan dalam kehidupan masyarakat, apa yang terjadi? Maka kita tidak punya teman. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, anak-anak sekalian, camkan itu. Dan yang terakhir, ada yang namanya norma hukum. Nah, norma hukum itu adalah norma yang paling aturannya itu paling mengikat, paling kuat, dan paling memaksa. Nah, misalkan contohnya apa norma hukum? Jangan jauh-jauh. Bapak tanya kepada kalian. Kalian ke sekolah bawa kendaraan? Bawa. Pertanyaannya, apakah kalian pakai helm? Pasti tidak ya. Apalagi kalau Bapak tanya, bawa SIM nggak? Bawa SNK nggak? Pasti tidak. Menurut kalian melanggar nggak? Ayo, pasti kan kalian itu melanggar menurut aturan. Ya, ingat, helm itu bukan sekedar misalkan ada polisi pakai helm, enggak. Helm itu adalah gunanya untuk apa? Keselamatan kita. Ketika kita misalkan melanggar aturan hukum, maka mau nggak mau sekecil apapun pelanggaran kita, kita akan mendapatkan sanksi. Apakah itu denda, apakah itu kurungan gitu kan? Ataupun misalkan di penjara. Hati-hati, anak-anakku sekalian. Sampai di sana, kalian paham nggak apa yang Bapak sampaikan? Mudah-mudahan tidak paham ya, supaya kalian bertanya. Baik anak-anakku, berarti
secara umum norma itu ada 4 ya. Yang pertama ada yang namanya norma agama, yang kedua ada norma kesopanan, norma ketiga norma kesusilaan, dan yang keempat ada yang namanya norma hukum. Nah, keempat norma itu pasti ada dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Makanya tolong Bapak berpesan ya, apalagi kalian itu anak-anak Bapak, tolong kalian melaksanakan norma itu dengan sebaik-baiknya. Jika kalau misalkan kalian tidak mau kena sanksi, silakan. Sampai sana ada yang mau disampaikan, teman-teman? Oke, ada. Neng Dila, pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah misalkan seseorang melanggar norma itu misalkan dibeda-bedakan atau seperti apa, Pak? Nah, itu pertanyaan lebih bagus. Pada dasarnya norma itu berlaku universal, ya, tidak memandang apakah dia itu strata sosialnya tinggi, strata sosialnya rendah, apakah dia itu bangsawan, apakah pintar atau bodoh. Ketika seseorang melanggar norma, apalagi berkaitan dengan norma hukum, maka tidak ada yang namanya kata pandang bulu. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Tapi kalau nanti seseorang itu berkaitan melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, itu kaitannya dengan masyarakat. Ingat, sanksi masyarakat itu lebih tegas, ya, dan seumur hidup. Ketika kita dikucilkan, ketika kita ditanya sama orang lain, maka kita tidak akan pernah enak. Seperti itu, Neng. Ya, oke. Sampai di sana, anak-anakku sekalian, ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian mengisi LKPD yang Bapak sudah share di grup WA, ya. Silakan dikerjakan dulu, Bapak kasih beberapa menit. Oke, sudah? Kalau sudah, kita lanjut. Nah, sekarang Bapak akan supaya kalian tadi kan fokus ke materi ya. Nah, kita supaya refresh, Bapak akan mengadakan sebuah permainan. Kalian pasti asik aja ya, asik gitu kan? Oke, nggak masalah. Kita sekarang belajar atau bermain atau belajar sambil bermain atau sambil belajar. Oke, dua-duanya lah. Nah, sekarang Bapak akan menerapkan permainan model walking box. Ada yang tahu walking box? Nah, di sini ada sebuah kotak. Walking box yaitu kotak berjalan. Bukan berjalan kotaknya ya, kotak itu nggak bisa berjalan. Tapi nanti kalian yang menjalankannya. Nah, jadi begini aturan mainnya. Di dalam kotak ini, anak-anak sekalian, ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan itu terkait materi. Nanti teknisnya sesudah misalkan nanti dimulai, kotak ini berjalan ketika Bapak atau kita semuanya menyanyikan salah satu, bebas lagunya ya. Apakah lagu nasional, lagu misalkan lagu daerah atau apa ya. Kalau lebih bagusnya lagu daerah atau lagu nasional. Nanti ketika Bapak bilang stop, misalkan kita lihat lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya, stop. Misalkan, ayo, misalkan bangunlah jiwanya, stop. Otomatis kotak itu diam di orang tersebut dan kalian mengambil pertanyaan dan tolong jawab. Ya, bisa dipahami? Jangan tegang ya. Yang dapat menjawab pertanyaan, Bapak kasih hadiah. Kalau yang tidak menjawab pertanyaan, Bapak nggak apa-apa, nggak akan marah kok ya. Tenang saja. Oke, sudah dipaham? Kalau sudah paham, kita mulai. Ya, sekarang kita nyanyi lagu Di Sini Senang Aja lah. Ya, kita mulai. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Stop. Ya, silakan Neng Tina ambil pertanyaannya. Ya, udah mengambilnya? Nah, silakan bacakan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya teman-teman dengarkan. Kalau Neng Tina tidak bisa menjawab, kalian acungkan tangan dan jawab ya. Pertanyaannya katanya, Pak, Presiden ya, Presiden pertama negara Republik Indonesia siapa? Ayo, siapa? Insinyur Soekarno. Betul. Nih hadiah buat Anda ya. Oke, selanjutnya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Top. Ya. Sekarang Arudi.
Silakan Arudi ambil pertanyaannya. Bacakan yang keras. Pertanyaannya katanya teman-teman siap. Takutnya Arudi nggak bisa menjawab lagi. Pertanyaannya adalah yang menjadi dasar negara kita apa? Ayo, Arudi. Salah. Silakan. Yang lain. Jadi jawaban yang benarnya itu adalah Pancasila, ya, Pancasila. Oke, sampai sana, ya. Oke, anak-anakku sekalian, berhubung materi hari ini kita sudah sampai jam 9 sekarang. Materi hari ini sebentar lagi akan selesai. Nah, sebelum Bapak menutup pelajaran, silakan ada perwakilan yang menyimpulkan dan memberikan refleksi atas kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan, yang berani acungkan tangan. Bapak kasih nilai plus. Oh, ya bagus. Arizal, bagus. Silakan. Ya, bagus. Ada yang lain? Bagus. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, jawaban dari rekan-rekan sekalian, kesimpulan dari rekan kalian itu bagus semuanya, nggak ada yang salah. Intinya materi hari ini adalah kesimpulannya, norma adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku kita, ya, tingkah laku kita. Di mana norma-norma tersebut secara umum dibagi 4. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dan norma itu memiliki 3 cakupan. Cakupannya terhadap individu, kepada kepentingan umum, dan kepentingan negara. Seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, jadi tadi Arudi mengatakan refleksinya, Pak, menarik Pak, pembelajarannya karena menggunakan model pembelajaran yang bermain. Oke, nanti minggu depan Bapak tambah lagi supaya kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar. Jangan dalam pelajaran PPKN itu, ini adalah laboratorium kita. Ini adalah kelas kita, ya. Jangan sampai kalian misalkan diam saja gitu. Bapak nggak mau, ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah menyimpulkan dan memberikan refleksi. Pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya, atas partisipasinya. Tapi sebelum menutup pelajaran, ingat tugasnya diselesaikan, ya, secepatnya. Kirim ke WA Group, dijapri saja. Sudah itu minggu depan kita akan membahas tentang arti penting norma bagi kehidupan kita semuanya. Ya teman-teman, silakan, ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih, mari kita sama-sama tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.